Aku cek lab itu hampir 10 kali. Aku tes urin juga. Tapi tidak ditemukan gitu loh bahwa aku, ya walaupun berantem juga sering gitu, tapi aku tahu banget bahwa dia tuh nggak pernah salah. Apa yang mamaku omongin tuh selalu bener. Hello, aku Sasha Tutuko. Aku seorang ibu rumah tangga dan juga pengusaha. Dan aku ibu dari 1 orang anak laki-laki dan istri. Sekarang aku sibuk usaha, berbagai macam usaha. Juga sibuk membesarkan anakku. Jadi aku pengen cerita sih ke kalian gimana sih perjalanan pernikahan, terus aku pengen cerita juga gimana sih membesarkan anak, bagaimana bisa survive dari eklamsia, sampai pada akhirnya anak aku sekarang 1 tahun, dia lucu dan tumbuh besar, alhamdulillah sehat. Jadi sebenarnya aku nikah itu di Januari 2019. Aku ketemu sama suami aku di dunia politik, kebetulan kita juga satu partai. Dan saat itu sebenarnya aku nikah di tengah-tengah kesibukan yang dimana aku ketua milenialnya salah satu pasangan calon dan wakil presiden saat itu. Nah, lambat laun aku nikah Januari, abis itu bulan April ada kampanye akbar tuh di GBK. Nah di situ tuh aku sebenarnya udah telat dapet, itu udah telat 2 hari gitu. Cuman aku pikir belum isi kali ya, orang aku capek banget, orang aku kesana kemari non-stop kampanye, aku bener-bener keluar kota tuh luar biasa banget. Tapi aku nggak tahu kenapa aku nitip ke sahabat aku waktu itu untuk nitip test pack. Nah jadi aku kampanye akbar itu jam 5 pagi, aku nitip test pack, tapi aku pikir ya udahlah test packnya nanti aja pas kelar kampanye gitu. Entah gimana ceritanya malam itu tiba-tiba suami aku nggak bisa ikut kampanye akbar, tiba-tiba perutnya mules lah, inilah itulah, intinya dia nggak jadi datang ke GBK malam itu. Dan aku maaf banget nih, waktu itu capeknya banget jalan kaki luar biasa dari salah satu hotel di dekat Senayan, terus aku jalan kaki ke GBK, bener-bener. Terus pas pulangnya rame banget, ibarat kata tuh jutaan massa, aku harus tebus itu, terus aku naik motor karena aku nggak kuat, udah capek banget. Begitu nyampe hotel dekat GBK itu aku tes pack. Ternyata aku dinyatakan positif hamil. Gitu. Jadi aku seneng banget saat itu. Terus aku langsung kasih tauin suami aku, dia tuh happy banget juga. Dia peluk aku, dia cium aku. Terus, nah ya pas 17 April waktu itu aku tahu bahwa jagoan presiden dan wakil presiden aku kalah saat itu. Jadi aku bener-bener ngerasa bahwa emang Tuhan tuh cara nyenengin manusianya tuh beda-beda ya gitu. Aku dikasih hadiah tuh yang luar biasa, pengganti kesedihan aku, karena aku benar-benar hampir 1 tahun aku kampanye Pak Prabowo dan Pak Sandi, aku sebut aja ya. Jadi benar-benar luar biasa, aku capeknya, tenaga, pikiran, pokoknya all out banget gitu. Ketika emang kalah aku nangis, tapi aku mikir kayaknya emang pengganti kesedihan aku tuh obatnya aku dikasih hamil nih gitu. Nah terus lambat laun apa segala macam, aku sudah menurun aktivitasnya dari politik itu. Terus
pas aku hamil, terus 5,5 bulan itu aku mengalami demam. Nah, aku tuh sempat dirawat di rumah sakit dekat rumahku, dan aku memang kecewa banget di situ karena aku tidak ditemukan aku tuh sakit apa. Padahal tuh aku cek lab itu hampir 10 kali, aku tes urin juga, tapi tidak ditemukan gitu loh bahwa aku gejala preeklamsia. Jadi preeklamsia itu, aku brief sedikit, itu pengentalan darah ketika seorang ibu mengandung. Insya Allah aku nggak salah ya pengertiannya, tapi itu yang aku ketahuin. Nah, saat itu aku keluar dari rumah sakit 2 hari setelahnya. Aku bener-bener bengkak banget, dan aku memilih rumah sakit lain, dan aku memilih ke Dr. Azen Salim, Dr. Objin, yang sebelumnya memang aku nggak intens ke Dr. Azen, tapi memang udah ke Dr. Azen. Tapi karena aku males antri apa segala macam, ya udah deh, aku menghindar. Ketika aku udah bengkak total, aku kembali lagi nih ke Dr. Azen, dan saat itu usia kandungan aku 5,5 bulan. Nah, akhirnya di situ Dr. Azen bilang, Sasha, kamu harus suntik pengencer darah setiap 2 hari, dan kamu harus ketemu Dr. Toman. Dr. Toman itu dokter penyakit dalam di Rumah Sakit Pondok Indah. Dan di situ juga ya udah aku rutin suntik pengencer darah selama 2 hari, setiap 2 hari sampai usia kandungan aku 33 minggu, which itu 8 bulanan. Dan jangan sedih, suntik pengencer darah kurang lebih 900.000 setiap suntiknya. Dan itu tuh aku seminggu harus 3 kali suntik. Bukan masalah biayanya, tapi ketika itu memang aku dan suami aku benar-benar ya baru gitu loh, kerja kita baru, usia kita yang menikah juga baru, ya belum punya banyak tabungan. Jadi ya buat aku sama suamiku saat itu kita sangat survive banget. Since aku sama suami aku juga alhamdulillah kita udah lama nggak ngerepotin orang tua. Jadi ya udah, waktu itu benar-benar begitu alsayaku, usaha aku ada baju 1 laku, aku suntik begitu terus kayak pas aku gajian ya udah, aku emang udah ngeplotin kita harus plotin ini untuk biaya suntik dan biaya untuk kontrol dokter gitu loh. Aku preeklamsia, aku nggak tahu kalau misalnya memang bisa sampai eklamsia gitu loh. Eklamsia tuh kondisi gawatnya preeklamsia, ibarat kata stage akhir. Mungkin kalau di cancer stage 4 kali ya. Jadi emang itu udah gawat banget. Dan aku mengalami itu, eklamsia itu di saat usia kandungan aku 33 minggu. Aku gak nyangka aku bisa seperti itu tuh, aku gak nyangka. Tapi saat itu emang mungkin Allah jalannya kali ya. Aku sedekat itu sama ibuku. Benar-benar aku itu anak ibuku banget gitu. Aku selalu nurut apa yang kata ibuku gitu. Aku jadi nangis deh. Aku gak bisa soalnya kalau ceritain ibuku tuh aku tuh selalu sedih sih, soalnya ya walaupun berantem juga sering gitu, tapi aku tahu banget bahwa dia tuh gak pernah salah. Apa yang mamaku omongin tuh selalu bener gitu. Aku selalu sedih kalau ceritain ibuku. Nah terus mamaku tuh udah saat aku usia kandungan 32 tuh ibuku tuh lagi ke India. Entah kenapa tanggal 22 Oktober tuh dia baru landing dari India, nyampe di rumah tuh tanggal 22. Terus tanggal 23-nya tiba-tiba jam 2 pagi aku kesemutan seluruh badan. Tapi aku pikir, aduh suami aku tidur nih, aku jangan bangunin deh, kesian. Tapi kondisi aku tuh, aku kayak mengalami stroke seluruh badan gitu, bener-bener
dari ujung kaki sampai ujung kepala tuh bener-bener semutan gitu loh. Terus aku sholat subuh jam 5 pagi, terus pas aku sholat subuh aku tuh udah duduk. Aku memang kehamilan aku sulit untuk bergerak, jadinya aku tuh memang sholat tuh duduk. Saat subuh aku sholat, aku nangis kejar ke suamiku, terus suamiku bilang, udah kamu sini tidur lagi aja, sambil dia peluk aku gitu. Nggak pernah nyangka sih aku bakal ngalamin itu gitu. Terus begitu jam 9 seperti biasa, aku sarapan, minum jus apa segala macam. Tiba-tiba abis aku sarapan aku langsung muntah gitu. Begitu aku muntah, di situ tuh aku buta melek. Jadi buta melek tuh gimana ya, aku melek nih, tapi aku tuh minta makanan ke mbak aku minta bikinin jus apa segala macam gitu loh. Hah, ini kayaknya udah nggak beres nih. Pas aku muntahnya ijo, di situ mbak aku teriak satu rumah, dan alhamdulillah aku tuh satu rumah sama ibu aku ya. Jadi dia tuh benar-benar langsung masukin ke ruang observasi bersalin di RSPI. Aku tuh bener-bener udah tiduran gitu, dan di situ dokter meminta aku untuk tes protein urin gitu. Itu tuh udah tinggi banget dan harus dilahirkan anakku, kalau nggak anakku keracunan, karena kalau nggak salah tuh protein urin aku tuh udah tinggi banget deh intinya gitu. Nah sampai pada akhirnya di ruang bersalin itu udah ada suami aku, kakak aku, ibu aku, dan papaku. Entah kenapa tuh di situ tuh aku tuh cuman mau pengen sama ibuku gitu loh. Aku dalam alam sadarku tuh aku tuh udah gak kuat, aku tuh pengen lahiran aja, karena beneran deh aku tuh gak happy banget lah. Selama kehamilan tuh aku gak happy banget gitu, susah banget gitu loh. Dan sampai pada akhirnya ya aku tuh udah ngebaring, terus aku bilang sama ibuku, mama jangan tinggalin aku, mama jangan tinggalin aku, kayak gitu. Karena emang saat itu di benakku cuman ada ibuku gitu loh. Gak tau kenapa gitu loh, gak keucap yang lain, entah kenapa gitu. Bener-bener aku tuh cuman pengen mama, nggak laku gitu loh. Kayak yang lain tuh di mata aku tuh nggak tahu, pikiran aku tuh cuman mau ibuku. Sampai pada akhirnya, jangan tinggalin aku. Habis itu aku nggak sadarkan diri gitu, kayak bener-bener hilang gitu. Jadi di saat itu papaku ngerekam juga sih videonya ya. Aku akhirnya kakakku dan suster lari karena ibarat kata kode biru, blue code udah dipencet. Jadi rame banget, aku kepung sama suster-suster, dan ada dokter azan juga, dan aku harus lahiran detik itu juga. Gak pernah terbayang bahwa aku dapat musibah. Aku gak bilang ini musibah sih, maksudnya aku dapet cobaan yang luar biasa gitu loh. Aku ngelihat anakku pakai kabel-kabel gitu, pakai selang infus apa segala macam gitu. Terus dia kecil 1,8 kilo. Terus buat aku itu cobaan aku banget gitu, karena buat aku merasa bukan manusia yang neko-neko gitu loh. Tapi kenapa Tuhan kasih cobaan ini ke aku? Aku sempat kayak agak blaming gitu sih, agak bertanya-tanya, tapi ya udahlah aku jalanin. Aku nangis kejar ngeliat anakku dengan kabel-kabel, dengan infusnya segala macem. Rasanya tuh aku pengen banget ada di dalam inkubator itu, karena aku nggak tega gitu loh. Yang aku ternyata baru merasakan, ternyata emang cinta ibu ke anak tuh nggak bisa ya batasin, terus kayak nggak bisa ya dibuat-buat gitu loh. Aku bener-bener nangis kujur, dan di situ tuh aku pakai kursi roda karena aku emang belum bisa jalan sempurna apa segala macam gitu. Sampai pada akhirnya
Anak aku keluar, berat badannya saat itu 1,9 kilo. Tapi aku udah tekad, aku janji ke dokter di NICU saat itu. Aku bilang, "Dok, saya mau membesarkan anak ini seperti apa segala macam." Aku tuh tanya banget. Sampai pada akhirnya aku ngikutin saran dokter, aku kangguruin skin to skin, terus aku juga aku kasih ASI semaksimal mungkin. Sampai pada akhirnya aku tuh minum apapun yang buat ASI aku tuh berlemak gitu loh, kental. Karena aku harus ngejar berat badan anakku kan. Ya akhirnya alhamdulillah anak aku kasih aku surprise, dia kasih aku hadiah 1 bulan usia dia kasih aku berat badan 1,2 kilo kenaikannya, yang dimana tuh buat aku luar biasa. Sampai dokter bilang, ibu beneran nih gitu, anak ibu nih naiknya bagus banget. Terus aku bilang, "Dok beneran gitu, nggak apa-apa kan dok?" gitu. Terus dokterku bilang, "Nggak apa-apa Bu, ibu sama ASI ibu nggak usah khawatir, anak ibu nggak akan obesitas. Udah pokoknya ibu tenang aja, ini bagus banget, pokoknya ini oke banget segala macam." Ya udah, jadi dari situ aku bener-bener ngerasa ya Allah jawab doa aku gitu loh. 1 bulan aku ngerawat anakku tuh sama ibuku, aku belum pakai suster, jadi kayak bener-bener apa ya? Ya kekejar gitu loh dengan anak-anak usia seumuran dia tuh kekejar berat badannya. Dan aku tuh berharap banget emang dia tumbuh sempurna, dia tumbuh sehat. Aku bener-bener ngikutin dokter banget. Ya alhamdulillah, mungkin kalau bisa aku sharing, aku sama dokter Sanders, sama dokter Tiwi. Nah itu 2 pedoman dokter aku banget sih, karena anak aku alhamdulillah sekarang begitu apa ya, lucu, sehat, dia tumbuh dengan sempurnanya dan dia sesuai dengan usia dia, perkembangannya. Buat aku tuh ini tuh jawaban Allah banget. Ini lebih dari apapun itu. Jadi kalau ditanya rezekinya apa, ya rezekinya ini selama aku setahun ini ya luar biasa gitu loh. Allah jawab doaku dan aku emang ngikutin apa saran dokter Sanders dan dokter Tiwi banget aja. Jadi emang ya alhamdulillah aku melihat anakku sekarang tuh begitu indah buat aku.